Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mitra sejaman siar di pengajian Ba'da atau setelah maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah baik, sehat Baik, walafiat. saya baru pertama kali bertemu dengan Gus. Wow. Ya baik Gus, buat mitra sejaman siar ya, tentunya yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan kita di sore menjelang malam hari ini atau tentang kajian Islam ya Gus ya, begitu Iya, ya. betul. Silakan mitra bisa bergabung di 08 111 86 1003 ya. Baik Gus, silakan kajian apa yang akan disampaikan? Hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang berjudul Sebab Tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Ilgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya harapannya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ibunda Fitri dan Bang Jerry, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan segala hajatnya Allah ijabah dan juga tidak lupa banyak duitnya. Amin. Jadi ujung-ujungnya duit dong. Duit. Jadi Tapi kudu kita perlu berikhtiar ya. betul, harus ikhtiar, harus usaha, jangan nunggu aja. Nah, jangan nunggu aja ya. Jangan nunggu datang jatuh dari langit ya. Betul, Iya, mustahil kayaknya itu. Iya, mustahil ya, tanpa adanya Ikhtiar. usaha dan Iya, ikhtiar ya Gus ya. betul. Baik, tadi temanya tentang tayamum ya, Iya, kalau nggak betul. salah. Hari ini pembahasan kitab Safinah yang berjudul Tayamum. Iya, iya, seperti apa silakan Ustaz. Baik. As-sababu tayamumi, yaitu sebab daripada tayamum. Mudah-mudahan pengarang kitab Safinah yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair al-Hadrami mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita yang belajar mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bermula segala sebab tayamum thalathatun, itu tiga. Qad faqdul ma'i, pertama ketiadaan air. Wal maradu, yang kedua itu dengan sebab sakit. Wal ihtiyaju, dan ketiga itu berhajat. Ilaihi li'atasi hayawani, yaitu kepada air bagi meminum binatang. Muhtaramin, yaitu dihormatkan. Wa ghairu muhtarami, dan bermula yang tidak diharamkan atau dihormatkan, itu sitatun, ada 6. Jadi hari ini pembahasan sebab tayamum. Sebagaimana kita ketahui, wudhu adalah salah satu syarat sah sholat dan ibadah lainnya. Sementara wudhu hanya bisa dilakukan dengan air. Pertanyaannya, bagaimanakah jika kita kesulitan menggunakan air? Baik karena ketiadaannya, karena sakit, maupun sebab lain. Dalam kondisi demikian, Islam telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertayamum. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut dapat kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa
ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, yaitu sedang hadas, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi junub, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, yaitu mempergauli, yaitu pasangannya, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dari ayat tersebut setidaknya ada dua sebab atau alasan dibolehkan bertayamum, yaitu kondisi sakit dan ketiadaan air. Sementara kita dalam keadaan bepergian, yaitu sepulang dari buang air atau junub, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa tayamum tidak saja boleh menggantikan wudhu, tetapi juga mandi besar. Berdasarkan penafsiran sebagian ulama yang memaknai ungkapan lamastumun nisa dengan berhubungan suami istri seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ubay, Ibnu Ka'ab, Ammar bin Yasir, dan yang lain. Lebih lanjut mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih. Di antaranya oleh Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji A'la Mazhabi Al-Imam Syafi'i, terbitan Darul Qalam cetakan yaitu ke-14 1992 jilid 1 halaman 94. Menurutnya ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. 1. Ketiadaan air baik secara kasat mata maupun secara syarak. Ketiadaan air secara kasat mata misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan ketiadaan air secara syarak misalnya yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah farsak atau 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum. Mengingat keberatnya perjalanan terlebih ditempuh dengan jalan kaki. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarak. Sulit secara kasat mata contohnya air dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena di penjara dan lain-lain. Sementara sulit menggunakan air secara syarak misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakit semakin kambuh atau takut lama sembuhnya. Hal ini berdasarkan riwayat seorang sahabat yang meninggal setelah mandi sedangkan kepalanya terluka kala itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, padahal cukuplah dia bertayamum, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusap kain tersebut dan membasuh bagian tubuh lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kondisi sangat dingin. Artinya jika menggunakan air kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Diriwayatkan bahwa Amr ibnu As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun mengakui serta menetapkannya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud, namun dalam keadaan terakhir ini. Terlebih jika ada air, seseorang harusnya mengqadha salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, teman untuk Gus, saya Siap. sedang menguraikannya mengenai tayamum.
Dan untuk Gus, saya akan bertanya ini ya, Baik. sebelum saya akan bacakan pertanyaan dari Mitra. Tayamum itu kan Gus bilang ketiadaan air, kemudian sakit dan remaja. Betul. Lalu ketika kita di perjalanan, ya, kan perjalanan mungkin tidak ada air, ya, tidak ada juga debu untuk bertayamum. Itu apa yang harus dilakukan? Bertayamum apakah pakai dengan apa maksudnya? Baik. Jadi bertayamum cukup di kursi, Bunda. Di kursi itu kan di kursi tempat duduk kita, atau sekeliling kita mungkin dalam kendaraan. Contohnya yaitu di mobil. Di mobil itu ada jok mobil, ada bangkunya. Di sana kita bisa bertayamum, kita membasuh muka kita dan membasuh kedua tangan kita. Maka itu bisa, tayamum itu bisa di mana saja. Yang disebut debu itu bukan berarti kita menempel daripada debu yang banyak dan mengotorkan muka kita. Akan tetapi kita meyakini di sekeliling kita ini banyak debu dan debu itu suci. Begitu. Cukup ditempelkan saja. Betul. Gus, seperti kita berwudu gitu. Betul, ditempelkan saja. Kalau wudu kan kita nadang ya. Nadang. Betul, ya. Kalau tayamum itu nempelkan saja. Habis itu kita ambil, kita basuh wajah kita. Ya seperti kita wudu 3 kali. Kalau baiknya guru saya mengatakan kalau tayamum itu sekali-sekali aja. Sekali aja, khawatir debunya sulit kita cari gitu. Ya. Tapi sama doa dan niatnya ya. Sama. Jadi saya tambahkan juga Bunda, ini banyak orang yang keliru. Lalu bagaimana orang yang junub? Tadi kan saya jelaskan. Orang yang junub itu ketika mandi junub bukan berarti dia guling-guling di pasir atau di tanah, tetapi dia hanya bertayamum seperti tayamum orang mau sholat atau buat wudhu yang lainnya. Jadi hanya bertayamum, maka dia sudah bisa melaksanakan sholat. Akan tetapi tayamum itu digunakan ketika hanya mau sholat saja, tidak bisa digunakan itu untuk sekarang sudah tayamum, nanti misalkan ini maghrib nih, Isya nggak usah tayamum lagi karena belum batal, ya tidak, tetap tayamum lagi. Begitu ya. Baik Gus, untuk mitra sejaman siang mungkin kita ada tema tadi yang diangkat oleh Gus ya, bahwa tadi temanya adalah mengenai tayamum. Betul. Nah, tapi ini kayaknya agak sedikit melenceng dari tema, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya. Ini dari Ibu Tina di Cibarusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya nih, apa diperbolehkan seorang muslim menikahi wanita yang notabene masih istri sah orang? Ya maksudnya mesen dulu. Bang Jerry itu paham ganda ide. Jadi kalau orang mau nikah dengan pasangan orang, khususnya cowok, seorang lelaki mau nikah dengan seorang wanita, dia harus selesai dulu daripada talaknya atau perceraiannya, habis itu mengkelarkan dari masa iddahnya, dan dia kalau kita tambahkan dalam surat menyurat dalam pemerintahan, dia harus punya surat cerai. Ini lebih bagus. Jadi yang pertama paling terpenting kalau dalam hukum Islam, dia pertama cerai, yang kedua dia masa iddahnya sudah terlewati kurang lebih itu 3 bulan 10 hari sudah kelar, maka itu boleh boleh dinikahkan. Kenapa 3 bulan? Karena harus haidnya 3 kali, Bunda. Kenapa harus haidnya 3 kali? Memastikan ketika menikah tidak ada jabang bayi yang nyangkut. Begitu. Takutnya kalau misalkan ribet banget, bukan ribet, ini untuk mengamankan kita yang menikah untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi harus ada akte cerai dulu. Cerai dulu. Jadi nggak boleh ya satu sisi, walaupun katakan gini, dia kan suaminya pelayaran, katakan tidak ada kabar dan lain sebagainya, dia harus ngurus daripada surat perceraian dulu. Habis sudah surat perceraian sudah, maka dia harus mengkelarkan dari masa iddahnya itu 3 bulan 10 hari. Baik, kita jangan siar masih bersama Gus ya di kesempatan hari ini mengenai tentang kajian Islam yang mungkin mitra ingin tanyakan ya. Dan hatur untuk Ibu Tina tadi, saya mau bacain lagi ini dari siapa ini? Almara Puji. Ya, katanya gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih. Katanya boleh gak sih berantem sama teman? Maksudnya gimana sih? Kan kita
biasanya untuk menghindari itu ya Iya, pertengkaran perkelahian, sama iya, teman ya. betul. Tapi mungkin karena salah paham atau Ah, bagaimana, lalu tiba-tiba terjadi clash gitu ya baik. atau perdebatan sehingga menjurus ke namanya Perkelahian. perkelahian atau berantem. Ini bagaimana Gus? Jadi apa namanya yang boleh nggak berantem atau ribut atau berkelahi dengan orang lain lah gitu ya, walaupun saudaranya ataupun bukan saudaranya, itu tidak boleh. Semua agama tidak membolehkan perkelahian atau permusuhan. Jadi kenapa tidak boleh? Karena dalam hidup semua agama khususnya dalam Islam, yaitu dia harus berhubungan dengan baik dengan makhluknya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baik dengan Allah saja, tapi kita zolim, kita tidak baik dengan makhluknya, Allah tidak suka juga. Kata Allah, ya hormatin, sayangin makhlukku, nanti aku akan menyayangi dan menghormati dirimu, kan begitu. Maka perkelahian bentuknya apapun, permusuhan bentuknya apapun, tidak boleh dalam semua agama melarang, terutama dalam Islam tidak boleh. Jadi perperangan, perkelahian itu tidak boleh, kecuali memang masalah ya, ini berbicara perperangan, masalah yang kita hadapi perlahan-lahan tidak bisa dan harus berujung dengan perperangan, itu boleh gitu. Tapi kalau namanya yang biasa perkelahian, ribut, berantem, ini kan biasa-biasa saja, itu tidak boleh. Ya. Kalau kecuali tidak ada ujungnya, tidak ada kelarnya, ya maka harus perang gitu ya. Tapi zaman sekarang kan zaman sudah modern gitu. Maka daripada perang, kita punya nih badan-badan yang bisa mendamaikan kita, salah satunya kepolisian. Terus yang kedua Kementerian Agama, dan salah satunya asatis para ulama dan lain sebagainya, RT dan RW. Kita minta penengah dari mereka semua. Jangan sampai wah ini nggak bisa dikelar, kita perang aja, nggak bisa. Karena ada mereka yang mana mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan siapa tadi Almarpuji ya jelas penjelasan dari Agus tadi ya. Bagaimanapun namanya teman, walaupun tidak sengaja ataupun sengaja, apalagi ya itu dicegah ya. Iya betul, benar. Dihindari ya. Apalagi gara-gara cuma supaya misalnya gara-gara cewek. Betul. Masalah cemburu buta. Cemburu buta ya. Baik, untuk kita jangan siar, kita masih dalam kajian bersama Gus Edward ya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mitra, oh iya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Tadi saya belum mengucapkan untuk mitra zaman siar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Baik, untuk mitra, Gus ada lagi yang disampaikan mengenai tayamum ini? Silakan. Saya sih cukup udah, mungkin langsung ditutup saja. Oh gitu. Oh iya. Baik. Oh iya, silakan. Baik, mitra jaga di mana saja Anda berada. Yang pertama, kita mari bantu syiar agama kita dari terdekat, dari sekeliling kampung kita atau rumah kita. Baik ada musola, masjid, pondok pesantren, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Kita berperan di antara mereka agar kita bisa syiar agama kita, walaupun kita hanya menjadi jamaah atau orang yang hadir saja. Yang kedua, jangan pernah menilai siapapun mereka di depan kita atau di sekeliling kita, walaupun mereka berbeda agama, walaupun mereka berbeda penampilan, kita pandang mereka adalah makhluknya Allah, yaitu ciptaannya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah angkat harkat martabat derajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.